Kitab Iman. Bab, Islam dibangun di atas 5 landasan, dan Islam adalah perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang. 7. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan. Bab, tentang perkara-perkara iman. 8. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Jufi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Akadi yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Syalih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah bagian dari iman. Bab, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. 9. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abdullah bin Abu As-Safar dan Ismail bin Abu Khalid dari Asi Syabe'i dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Abu Abdullah berkata, dan Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Daud. Dia adalah anak Ibnu Hind dari Amir berkata, aku mendengar Abdullah, maksudnya Ibnu Amru, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata Abdul Allah dari Daud dari Amir dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab, amalan Islam apakah yang paling utama? 10. Telah menceritakan kepada kami Sa'idi bin Yahya bin Sa'idi al-Qurashi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya? Bab, memberi makan bagian dari Islam. 11. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid dari Abu Al-Hair dari Abdullah bin Amru. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Bab, bagian dari iman hendaknya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. 12. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syubah dari Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Husain al-Mu'alim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Bab, mencintai Rasulullah bagian dari iman. 13. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanad dari Al-Araj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya. 14. Telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayah dari Abdul Aziz bin Syuhaib dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah dari Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Bab, manisnya iman. 15. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab ATS Sakafi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah.
Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Bab tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansyar. 16. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Jabar, berkata, aku mendengar Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansyar dan tanda nifak adalah membenci kaum Ansyar. 17. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris, Aizullah bin Abdullah, bahwa Ubadah bin Syamit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqobah. Dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah, dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya, tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah, jika dia mau dimaafkannya atau disiksanya. Maka kami membaiat beliau untuk perkara-perkara tersebut. Bab bagian dari din adalah menghindar dari fitnah. 18. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'ah dari bapaknya dari Abu Sa'idi Al-Hudri bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman, harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kalian akulah yang paling mengerti tentang Allah. 19. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau, ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Bab dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. 20. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dan siapa yang bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Bab bertingkat-tingkatnya ahlul imam dalam amalan. 21. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Amru bin Yahya al-Mazani dari bapaknya dari Abu Sa'idi Al-Hudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ahlu surga telah masuk ke surga dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Malik Regu. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Berkata Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Amru, kehidupan. Dan berkata, sedikit dari kebaikan. 22. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sade dari Syalih dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif bahwasanya dia mendengar Abu Said Al-Hudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku.
Mereka mengenakan baju, di antaranya ada yang sampai kepada buah dada dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al-Khattab dan dia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Apa maksudnya hal demikian menurut engkau, ya Rasulullah?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ad-din, agama." Bab, malu bagian dari iman. 23. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang sahabat Ansyar yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman." Bab, maka jika mereka bertaubat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. 24. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Roh al-Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Bab, orang yang berpendapat bahwa iman adalah perbuatan. 25. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sade berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'idi bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau Shallallahu alaihi wasallam, haji mabrur. Bab, apabila masuk Islam bukan pada hakikatnya, tetapi karena berserah diri dan takut dari pembunuhan. 26. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sade bin Abu Waqash dari Sade, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kepada beberapa orang dan saat itu Sade sedang duduk. Tetapi beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada. Maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang emumin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau Shallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang emumin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Sade, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Yunus, Syalih, M. Ammar dan keponakan Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Bab, menyebarkan salam bagian dari Islam. 27. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Hair dari Abdullah bin Amru bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Bab, mengingkari pemberian dan istilah kekufuran di bawah kekufuran. 28. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atho bin Yasar dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering mengingkari. Ditanyakan,
Apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Bab, perbuatan maksiat merupakan kebiasaan jahiliyah, namun pelakunya tidak dikafirkan karena kemaksiatannya. 29. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Washil al-Ahdab dari Al-Ma'rur bin Suaid berkata, aku bertemu Abu Dzar di Rabzah yang saat itu mengenakan pakaian 2 lapis, begitu juga anaknya, maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab, aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku, wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, tanggungannya, maka jika dia makan berilah makanan seperti yang dia makan. Bila dia berpakaian berilah seperti yang dia pakai. Janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Bab, bila 2 kelompok orang beriman berperang maka damaikanlah. 30. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayub dan Yunus dari Al-Hasan dari Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku datang untuk menolong seseorang kemudian bertemu Abu Bakrah, maka dia bertanya, kamu mau kemana? Aku jawab, hendak menolong seseorang. Dia berkata, kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika 2 orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Bab, kezaliman di bawah kezaliman. 31. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dan juga telah meriwayatkan hadits yang serupa ini, telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Ashkari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Alkamah dari Abdullah berkata, ketika turun ayat, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kesirikan adalah kezaliman yang besar. QS Luqman 13. Bab, tanda-tanda nifak. 32. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat. 33. Telah menceritakan kepada kami Kabisyah bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Amasi dari Abdullah bin Murrah dari Masruk dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya, yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syubah dari Al-Amasi. Bab, menghidupkan malam Lailatul Qadar bagian iman. 34. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Zanad dari Al-Araj dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bab, jihad bagian dari iman. 35. Telah menceritakan kepada kami Harami bin Haf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Umarah berkata,
telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan para rasulku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau ghanimah atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang Sariyah, pasukan khusus, dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi. Bab menghidupkan ibadah-ibadah sunnah Ramadan bagian iman. 36. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bab melaksanakan syaum Ramadan karena mencari ridha Allah bagian dari iman. 37. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'idi dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bab agama itu mudah. 38. Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari dari Sa'idi bin Abu Sa'idi Al-Makburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al-Ghadwah, berangkat di awal pagi, dan Ar-Ruhah, berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari Ad-Duljah, berangkat di waktu malam. Bab solat bagian dari iman. 39. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Barro bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali datang di Madinah, singgah pada kakek-kakeknya, Azib, atau paman-pamannya dari kaum Ansyar, dan saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam solat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, dan beliau sangat senang sekali kalau solat menghadap Baitullah Ka'bah. Solat yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menghadap Ka'bah itu adalah solat Asyar dan orang-orang juga ikut solat bersama beliau. Pada suatu hari sahabat yang ikut solat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi melewati orang-orang di masjid lain saat mereka sedang ruku, maka dia berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku ikut solat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Makkah, maka orang-orang yang sedang ruku tersebut berputar menghadap Baitullah dan orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran, sebab sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal ini. Berkata Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Barro, dalam hadisnya ini menerangkan tentang hukum seseorang yang meninggal dunia pada saat arah kiblat belum dialihkan dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami sikapi tentang mereka hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. QS Al-Baqarah 143. Bab baiknya Islam seseorang. 40. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Amar dari Hamam bin Munabbih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis 1 kejelekan saja yang serupa dengannya. Bab pelaksanaan agama yang paling Allah sukai adalah yang konsisten. 41. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata,
telah mengabarkan bapakku kepadaku dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan bersamanya ada seorang wanita lain. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Aisyah menjawab, "Si Fulanah," lalu diceritakan tentang syalatnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi, demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan, dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu." Bab, bertambah dan berkurangnya iman. 42. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi." Abu Abdullah berkata, Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dan kata iman di dalam hadis ini diganti dengan kata kebaikan. 43. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ash-Shabbah bahwa dia mendengar Ja'far bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Umais, telah mengabarkan kepada kami Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab dari Umar bin Al-Hattab. Ada seorang laki-laki Yahudi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya, Id." Maka Umar bin Al-Hattab berkata, "Ayat apakah itu?" Orang Yahudi itu berkata, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagi kalian." QS Al-Maidah ayat 3. Maka Umar bin Al-Hattab menjawab, "Kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Jumat ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam berada di Arafah." Bab, zakat bagian dari Islam. 44. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya, Abu Suhail bin Malik, dari bapaknya, bahwa dia mendengar Talhah bin Ubaidullah berkata, telah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang dari penduduk Najd dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar. Namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Solat 5 kali dalam sehari semalam." Kata orang itu, "Apakah ada lagi selainnya buatku?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada kecuali yang tathawu, sunnah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Dan puasa Ramadhan." Orang itu bertanya lagi, "Apakah ada lagi selainnya buatku?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada kecuali yang tathawu, sunnah." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut zakat. Kata orang itu, "Apakah ada lagi selainnya buatku?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada kecuali yang tathawu, sunnah." Talhah bin Ubaidullah berkata, lalu orang itu pergi sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya." Bab, mengiringi jenazah bagian dari iman. 45. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dan Muhammad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa mengiringi jenazah muslim, karena iman dan mengharapkan balasan dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disyalatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirot, setiap kirot setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan maka dia pulang membawa 1 kirot." Hadis seperti ini juga diriwayatkan dari Utsman al-Mu'adzin. Dia berkata,
telah menceritakan kepada kami Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bab kekhawatiran seorang mukmin bila amalnya terhapus tanpa sadar. 46 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar-Arah berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Zubaid berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, maka dia menjawab, telah menceritakan kepadaku Abdullah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencerca orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. 47 telah mengabarkan kepada kami Kutaibah bin Sa'idi telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lalu ada dua orang muslimin saling berdebat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang untuk menjelaskan Lailatul Qadar kepada kalian, namun Fulan dan Fulan saling berdebat sehingga akhirnya diangkat Lailatul Qadar, dan semoga menjadi lebih baik buat kalian, maka itu intailah Lailatul Qadar itu pada hari yang ke-7, 6 dan 5. Bab pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam, ihsan dan pengetahuan akan hari kiamat. 48 telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan At-Taimi dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Jibril alaihi salam berkata, apakah Islam itu? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Jibril alaihi salam berkata, apakah ihsan itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya dan bila kamu tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Jibril alaihi salam berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 5 masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca, sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat, Quran Surat Luqman 34. Setelah itu Jibril alaihi salam pergi, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun, maka Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau Shallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai iman. 49 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sade dari Syalih dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraklius berkata kepadanya, aku sudah bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa mereka bertambah, dan memang begitulah iman akan terus berkembang hingga sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad karena dongkol pada agamanya? Kemudian kamu bertutur, tidak ada, maka begitu juga iman bila sudah tumbuh bersemi dalam hati tidak akan ada yang dongkol kepadanya. Bab keutamaan orang yang memelihara agamanya. 50 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir berkata, aku mendengar An Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya.
Dan barang siapa yang sampai jatuh, mengerjakan, pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Bab menunaikan pembagian 1/5 bagian ghanimah merupakan bagian dari iman. 51. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Jadi berkata, telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Abu Jamrah berkata, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas saat dia mempersilahkan aku duduk di permadaninya lalu berkata, tinggallah bersamaku hingga aku memberimu bagian dari hartaku. Maka aku tinggal mendampingi dia selama 2 bulan, lalu berkata, ketika utusan Abu Qais datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada mereka, kaum manakah ini atau utusan siapakah ini? Mereka menjawab, Rabi'ah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamat datang wahai para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal. Para utusan itu berkata, ya Rasulullah, kami tidak dapat mendatangimu kecuali di bulan suci, karena antara kami dan engkau ada suku Mudlor yang kafir. Oleh karena itu ajarkanlah kami dengan satu pelajaran yang jelas yang dapat kami amalkan dan dapat kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami, yang dengan begitu kami dapat masuk surga. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minuman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka dengan 4 hal dan melarang dari 4 hal. Memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya, kemudian bertanya, tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, persaksian tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dari 4 perkara, yaitu janganlah kalian meminum sesuatu dari Al-Hantam, Ad-Duba'a, An-Nakir dan Al-Muzaffa'at. Atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Mukoyir, bukan Nakir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian. Bab sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat dan pengharapan, dan setiap mukmin akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. 52. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'idi dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. 53. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, telah mengabarkan kepadaku Adi bin Sabit berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya sedekah. 54. Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Amir bin Sade dari Sade bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Bab agama adalah nasihat, loyalitas kepada Allah, Rasul-Nya dan para pemimpin. 55. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata, aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim. 56. Telah menceritakan kepada kami Abu An Umen berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin
Alakah berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata ketika Al-Mughirah bin Syubah meninggal, sambil berdiri dia memuji Allah dan mensucikannya, berkata, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, dan dengan penuh ketundukan dan ketenangan sampai datang pemimpin pengganti, dan sekarang datang penggantinya. Kemudian dia berkata, mintakanlah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pemimpin kalian ini, Al-Mughirah, karena dia suka memberi maaf. Lalu berkata, Amma badu, sesungguhnya aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian aku berkata, aku membaiat engkau untuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syarat dan menasehati kepada setiap Muslim, maka aku membaiat beliau untuk perkara itu, dan demi pemilik masjid ini, sungguh aku akan selalu memberi nasihat kepada kalian. Kemudian dia beristighfar lalu turun dari mimbar.